Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Albari, di bawah bimbingan Bapak Kudrat Sunandar, akan mempresentasikan hasil progres pengerjaan TA yang berjudul Prarancangan Pabrik Anilin dengan kapasitas 30.000 ton per tahun. Kebutuhan anilin. Setelah memproyeksikan data anilin yang kami peroleh melalui data BPS, kebutuhan anilin di Indonesia pada tahun 2025 mencapai 1946,6 ton per tahun. Sedangkan konsumsinya anilin per tahun itu turun di minus 3,6%. Sedangkan impor dan ekspor yang mengalami penaikan. Untuk impor anilin mencapai 2,4% per tahunnya, sedangkan ekspor anilin mencapai 10,9% per tahun. Artinya, kebutuhan anilin di Indonesia untuk ekspor dan impor akan naik tiap tahunnya. Apalagi untuk ekspor, akan menambah devisa dan juga akan terbukanya lapangan pekerjaan. Anilin ialah senyawa yang terdiri dari gugus amina yang terikat pada gugus fenil. Anilin merupakan bahan utama dalam pembuatan metilen dipenyl isocyanat atau MDI yang biasa digunakan sebagai hardener pada cat lantai. Kemudian anilin juga merupakan bahan-bahan untuk pembuatan zat warna dan juga pembuatan zat kimia lainnya. Untuk pemilihan proses, dari ketiga proses yang kami temukan di literatur, kami menggunakan paten US 0203364 tahun 2007. Mengapa demikian? Karena konversi yang lebih tinggi memerlukan bahan baku yang lebih rendah. Biaya pemilihan bahan baku juga akan lebih rendah, dan ini akan menurunkan cost dibanding dengan paten lainnya. Kemudian dengan paten ini, suhu dan tekanan relatif lebih rendah ketimbang paten lainnya. Tidak memerlukan spesifikasi alat yang tinggi, kemudian balik lagi untuk modal atau capital investment yang akan lebih rendah. Reaksinya yaitu reaksi hidrogen bertemu dengan nitrobenzen secara hidrogenasi dan dibantu oleh katalis palladium akan menghasilkan anilin dan juga air sebagai produk sampingnya. Berikut ialah proses flow diagram dari proses yang akan kami kerjakan untuk produksi anilin. Dimulai dari bahan baku hidrogen, gas hidrogen dialirkan menuju heater untuk dinaikkan temperaturnya menjadi 250 derajat. Kemudian untuk nitrobenzen cair dialirkan menuju vaporizer untuk diuapkan dan dialirkan menuju heater untuk dinaikkan temperaturnya menjadi 250 derajat agar perbandingan antara gas hidrogen dan gas nitrobenzen sama pada temperatur dan tekanan yang sama untuk bereaksi di reaktor fixed bed multitube. Kemudian setelah bereaksi selama 2 menit, reaksi secara hidrogenasi akan menghasilkan anilin, air, dan juga masih ada nitrobenzen dan juga gas hidrogen. Kemudian akan dipisahkan terlebih dahulu menggunakan spartle column yang dibantu oleh kondenser parsial. Yang pertama yaitu memisahkan nitrobenzen dengan titik didih tertinggi yaitu 210,8 derajat Celcius. Kemudian akan memisahkan anilin, akan menjadikannya anilin murni tanpa impurities. Sini. Lalu kemudian akan memisahkan gas hidrogen dan juga uap air. Uap air ini akan berubah menjadi cair dan akan dialirkan menuju tangki yang akan digunakan kembali untuk proses untuk sebagai media pendingin atau air pendingin nanti. Lalu hidrogennya akan diumpan lagi menuju tangki dan akan digunakan kembali untuk produksi komersil. Kemudian diagram alir kuantitatif massa. Lihat dari hidrogen dan nitrobenzen dengan umpan 246 kg per jam dan untuk nitrobenzen 5060,4 kg per jam. Seperti ini contohnya, sudah balance. Lalu kemudian diagram alir kuantitatif energi, yaitu di sini terdiri dari ada vaporizer, heater terdapat ada 2 heater dan juga reaktor menggunakan pendingin dan juga kondenser parsial atau spooler kondenser terdiri dari 3 dan juga cooler terdiri dari 4 dengan masing-masing perhitungan raca energinya yang sudah balance. Kemudian yaitu contoh dari perhitungan neraca energi reaktor. Dimulai dari awal reaksinya, reaksi nitrobenzen dengan gas hidrogen menghasilkan anilin dan juga air sebagai produk samping.
Sini awal mulanya yaitu 40,673 nitrobenzen mol bereaksi dengan 7.500,04,173. Perbandingannya itu 3:1 by mol, dan yang bereaksi sekitar 40,266 dan hidrogen 120,799 yang akan menghasilkan anilin 40,266 mol. Kemudian yaitu untuk perhitungan neraca energi pada reaktor dimulai dari menghitung delta HF, yaitu dari mana itu menghitung masing-masing delta HF dicari dari literatur atau buku e-book Paris, akan diperhitungkan dengan mol yang bereaksi. Kemudian akan menghitung panas pembentukan standar masing-masing komponen pada tiap panas, yaitu delta F produk dikurang delta F reaktan untuk mengetahui apakah dia bereaksi secara eksotermis atau endotermis. Ternyata hasilnya minus dan akan bereaksi secara eksotermis, membutuhkan pendingin untuk stabilizer temperatur. Lalu kemudian kita akan menghitung entalpi aliran masuk, yaitu dimulai dari menghitung integral CPDT dan akan ketemu HI. Atau entalpi masuk yaitu nitrobenzen dan hidrogen dengan Trf-nya 25 derajat dan T reaksinya 250 derajat. Kemudian entalpi aliran keluar akan ada 4 aliran karena ada 4 aliran yang akan dihasilkan pada proses ini. Lalu kemudian menentukan persamaan neraca energi di reaktor. Sini karena tidak ada perubahan fasa, maka tidak perlu dihitung untuk panas laten penguapan. Di sini persamaan neraca energi di reaktor karena reaksinya eksotermis membutuhkan pendingin. Karena Q pendingin sama dengan entalpi masuk ditambah delta HR dikurang entalpi keluar. Lalu didapat energi pendingin, kemudian menentukan jumlah pendingin yang dibutuhkan. Sini menggunakan e-book Smith-Panes termodinamik untuk menentukan massa steamnya. Massa steam didapat dengan total 1167 dan berikut yaitu tabel neraca energi di reaktor. Sudah balance. Dan juga neraca energinya, neraca massa juga sudah balance. Baik, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.